Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nadifatul Rosyida, semester 5A dari Prodi Fakultas Agama Islam Universitas Bilfat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Poin pertama, pengertian pendidikan. Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Marimba pun merumuskan 5 unsur utama dalam pendidikan, yaitu usaha yang bersifat bimbingan, pertolongan. Yang kedua ada pendidik atau pembimbing. Adanya peserta didik dan adanya dasar tujuan dalam bimbingan tersebut dan adanya alat yang digunakan. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Pengertian pendidikan nasional. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro yang disunting oleh Abu Dinata sudah bisa mewakili, ia berpendapat bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan peri kehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di muka bumi. Pendidikan menurutnya adalah usaha kebudayaan berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan. Selanjutnya, tujuan dalam pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah merupakan faktor yang sangat penting karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. Demikian halnya dengan pendidikan agama. Maka tujuan pendidikan agama adalah yang hendak dicapai dalam kegiatan atau pelaksanaan pendidikan agama. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia, yang merupakan rumusan daripada kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang dicita-citakan bersama. Dengan hal ini kita membutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masing punya tujuan sendiri yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional. E. Kurikulum dalam pendidikan nasional. Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan nasional, hal-hal yang berkenaan dengan dasar, tujuan, fungsi, dan unsur-unsur pokok pelaksanaan pendidikan nasional dituangkan dalam kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat minimal program belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, baik pendidikan umum, khusus, maupun pendidikan kemasyarakatan. Selanjutnya, sistem dalam pendidikan nasional. Istilah sistem sering diartikan sama dengan metode atau cara sesuatu himpunan unsur-unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sistem dapat digunakan untuk menunjuk suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, sehimpunan ide-ide, prinsip, hipotesis atau teori, metode atau cara. Konsep sistem pendidikan nasional akan tergantung pada konsep tentang sistem, konsep pendidikan, dan konsep pendidikan nasional. 4 pokok yang menyebabkan agama memiliki peranan penting di Indonesia yaitu 1. Asas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Departemen Agama. Dan yang terakhir, kehidupan sosial religius masyarakat Indonesia.
Poin terakhir, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.